Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zalin Halmahdi Juraid dengan NIM 2023-31268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma neural network, perceptron, dan backpropagation. Jadi, apa itu neural network? Neural network atau disebut juga dengan artificial neural network atau ANN adalah sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang untuk mengenali pola data. Neural network terinspirasi dari otak manusia dan meniru cara kerja sel saraf atau neuron dalam mengirim pesan satu sama lain. Setiap node saling terhubung untuk menerima dan mengirimkan informasi. Cara kerjanya sama seperti cara kerja neuron dalam mengirimkan informasi ke otak dan tubuh merespon sesuai dengan perintah dari otak. Neural network yang terdiri dari beberapa lapisan node, yaitu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Hal ini membuat neural network dapat melakukan perhitungan yang jauh lebih kompleks. Jenis neural network. Jenis neural network ada 3. Yang pertama ada artificial neural network. Artificial neural network merupakan salah satu neural network yang paling umum dikenal dan diartikan sebagai pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Artificial neural network ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi dari data yang rumit atau tidak tepat, sehingga permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan dapat diatasi. Yang kedua, convolutional neural network. Salah satu model terpopuler dalam deep learning saat ini adalah convolutional neural network atau CNN. Model CNN ini digunakan di berbagai aplikasi dan domain, serta sangat lazim digunakan dalam proyek pemrosesan gambar dan video. Hal tersebut dikarenakan model komputasi CNN ini menggunakan variasi perseptron multilayer yang saling berhubungan dan lapisan konvolusional akan merekam wilayah gambar yang telah diinput dan mengirimkannya untuk pemrosesan non-linear. Penggunaan CNN memberikan beberapa keuntungan, di antaranya convolutional neural network ini memiliki akurasi yang sangat tinggi dalam masalah pengenalan gambar. Selain itu juga, CNN juga dapat mempelajari filter secara otomatis tanpa menyebutkannya secara eksplisit, di mana filter tersebut dapat membantu mengekstraksi fitur yang tepat dan relevan dari data yang telah diinput. Yang ketiga, ada recurrent neural network. Recurrent neural networks merupakan model yang lebih kompleks dibandingkan dengan ANN dan CNN, di mana recurrent neural network akan menyimpan output dari node pemrosesan dan memasukkan hasilnya kembali ke dalam model, atau dapat diartikan bahwa informasi yang diteruskan tidak dalam satu arah saja, melainkan melalui dua arah. Setiap node dalam model RNN bertindak sebagai sel memori yang berguna untuk melanjutkan komputasi dan implementasi operasi. Jika prediksi jaringan salah, maka sistem akan mempelajarinya sendiri dan terus bekerja menuju prediksi yang benar selama backpropagation. Nah, di sini ada cara kerja dari neural network. Dapat kita lihat di sini ada gambar yang dimana terdapat input, hidden layers, dan output. Cara kerjanya yaitu yang pertama, neural network bekerja dengan menerima data dari lapisan input, memprosesnya melalui beberapa lapisan tersembunyi, lalu menghasilkan output akhir atau hidden layers. Lalu menghasilkan output akhir atau output layer. Di bagian input, data dimasukkan ke dalam neuron-neuron awal yang mewakili fitur-fitur dari data tersebut. Setiap input ini diteruskan ke lapisan tersembunyi, di mana masing-masing neuron menghitung nilai berdasarkan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Proses ini memungkinkan jaringan mengenali pola-pola tertentu dalam data. Yang kedua, ada hidden layers. Gambarnya yang terdapat di tengah ini. Nah,
Semua neuron di setiap lapisan saling terhubung dan mentransfer informasi ke lapisan berikutnya. Semakin banyak lapisan tersembunyi, maka semakin kompleks pula pola yang dapat dipelajari oleh jaringan. Setelah data melewati semua lapisan tersembunyi, maka informasi akan dikirimkan ke lapisan output untuk menghasilkan prediksi atau keputusan akhir. Yang ketiga, jika jaringan sedang dilatih, hasil prediksi dibandingkan dengan nilai yang harusnya. Kesalahan dari prediksi tersebut digunakan untuk memperbarui bobot dan bias menggunakan algoritma backpropagation, sehingga kinerja jaringan terus meningkat dari waktu ke waktu. Neural network mampu belajar dari data dan menjadi semakin akurat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh penerapan neural network. Yang pertama, penerjemah bahasa otomatis atau Google Translate. Saat kita menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka neural network akan digunakan untuk memahami makna kalimat, lalu menghasilkan terjemahan yang sesuai dalam bahasa tujuan. Model ini belajar dari jutaan pasangan kalimat di berbagai bahasa. Seperti yang kita ketahui, jika kita membuka website atau seperti Chrome, itu website dari luar, semisal dari bahasa Inggris, dengan otomatis akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan Google Translate. Yang kedua, ada pengenalan wajah atau face recognition. Neural network digunakan dalam sistem keamanan untuk mengenali wajah seseorang. Misalnya, saat kita membuka ponsel menggunakan fitur Face ID, jaringan saraf akan memproses pola wajah untuk mencocokkannya dengan data wajah yang tersimpan sebelumnya. Jika cocok, maka perangkat akan terbuka. Kemudian ada rekomendasi film atau musik. Biasanya terdapat pada Netflix atau Spotify. Neural network menganalisis kebiasaan pengguna dalam menonton atau mendengarkan, lalu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan selera masing-masing. Sistem belajar dari jutaan data pengguna untuk memprediksi apa yang mungkin kita sukai. Nah, kemudian masuk ke materi perseptron. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan negatif. Ini ada gambar X dan daerah positif, daerah 0, dan daerah negatifnya. Di sini ada daerah positif, dan di sini juga ada daerah negatif. Nah, di sini garis pemisah antara daerah positif dan daerah 0 memiliki pertidaksamaan. X1 ditambahkan dengan W2, X2, kemudian ditambahkan dengan B lebih besar daripada Q. Sedangkan garis pemisah antara daerah negatif dengan daerah 0 memiliki pertidaksamaan. W1, X1 ditambahkan dengan W2, X2 ditambah B lebih kecil dari minus Q. Jadi, semisalkan kita menggunakan pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih algoritmanya, maka ini algoritma perseptron inisialisasi semua bobot dan bias. Untuk sederhananya, kita semua bobot dan bobot biasnya sama dengan 0. Set learning rate-nya A sama dengan 1, dalam kurung 0 lebih besar daripada A, 1. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk setiap pasangan pembelajaran S kurang T dikerjakan dengan A set input dengan nilai sama dengan vektor inputnya, yang dimana XI sama dengan SI. Kemudian hitung respon untuk unit output. Di sini ada unit outputnya. Kemudian C, perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y pangkat 1 T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambahkan dengan A dikalikan dengan T, kemudian dikalikan dengan XI.
B baru sama dengan B lama ditambahkan dengan A dikalikan dengan T. Jika tidak, maka persamaannya WI baru sama dengan WI lama. Kemudian B baru sama dengan B lama. Yang kedua, tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada I, maka kondisi berhenti atau true. Namun jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti atau false. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Semisal kita ingin membuat jaringan syaraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi OR dengan input dan target. Ini ada contohnya. Dan kemudian inputnya dengan contoh yang seperti ini. Soal contoh yang seperti ini, maka akan menghasilkan inputnya itu 11001010 dengan targetnya itu 0111. Dan ini ada vektor to be classified-nya. Di sini ada daerah positif dan daerah Kemudian vektor yang akan kita ujikan yaitu ini. Terdapat inputnya seperti soal tadi, inputnya itu 1100, kemudian 1010, dan targetnya atau T-nya sama dengan 0111. Kemudian di sini untuk membangun jaringan syaraf dengan perseptron, itu ada net sama dengan mu P, min max P, 1. Dan untuk mengembalikan nilai bobot sesuai dengan inisialisasi fungsinya, kemudian ada set epoch sebanyak 10 kali. Kemudian kita di sini melakukan adaptasi, menggambar grafik hasilnya, dan mencari mean square error, dan kemudian menampilkan hasilnya. Nah, ini hasil dari proses pembelajarannya. Data input P-nya dan targetnya. Bobot input awalnya itu W. Kita inisialisasikan dengan W. Dan bobot biasa awalnya itu B. Untuk bobot input awalnya itu 0,00 dan 0,00. Kemudian bobot biasa awalnya itu sama juga 0,00. Kemudian epoch ke-1-nya itu ada output jaringannya yang kita inisialisasikan dengan Y, itu ada 1, 1, 1, dan 1. Kemudian error adaptasinya kita inisialisasikan dengan E, itu min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bobot input baru kita inisialisasikan dengan W, min 1,00 dan min 1,00. Kemudian bobot bias baru atau B, min 100. Sum square error atau SSI itu 1. Kemudian di sini ada epoch jaringan epoch kedua dan epoch ketiga dapat dilihat. Kemudian di sini ada epoch keempatnya dan hasil ujinya atau simulasinya. Dan kita masuk ke backpropagation. Backpropagation adalah proses untuk melatih jaringan saraf neural network atau neural network agar semakin akurat dalam memberikan prediksi. Saat jaringan saraf membuat prediksi yang salah, maka backpropagation digunakan untuk menghitung seberapa besar kesalahan atau error dan mengupdate bobot agar hasil ke depannya menjadi lebih baik. Backpropagation bekerja dalam 2 langkah besar. Yang pertama ada forward pass, yaitu input masuk diproses lalu menghasilkan output. Dan yang kedua ada backward pass atau yaitu hitung error antara output dan target. Lalu kemudian kita gunakan turunan atau gradient untuk memperbarui bobotnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk backpropagation sederhana, yang dimana diketahui inputnya X sama dengan 1. Maaf, ini salah pengetikan. Inputnya X sama dengan 1, bobot awalnya W sama dengan 0,4, dan target atau label sebenarnya itu T sama dengan 1.